Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh sebuah momen yang kurang mengenakan di kalangan para fans Marvel. Karena Marvel Studios sudah memecat aktor Jonathan Majors yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan pelecehan seksual dan kekerasan kepada mantan kekasihnya. Nah, dengan Majors yang sudah dipecat, apakah lore cerita dari Kang the Conqueror ini akan berhenti sampai di sini saja, atau justru mereka akan ganti villain baru di MCU? Well, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Jujur ini adalah berita yang sangat tidak kita harapkan ya. Masalahnya Jonathan Majors itu sudah dikontrak oleh Marvel Studios dengan jutaan dolar agar dia bisa memerankan semua varian Kang yang ada. Mengingat Marvel sudah memasuki tema multiverse saga mulai dari MCU fase keempat yang itu sudah dimulai sejak di series WandaVision ya. Nah, setelah berita pemecatan ini udah menyebar ke media, Marvel Studios langsung mengubah judul Avengers Kang Dynasty menjadi Avengers 5 saja. Karena memang katanya akan diubah ulang semua plot cerita yang berhubungan dengan Kang the Conqueror. Jujur ya, setelah gue udah dapat berita seperti ini, ya pastinya sedih lah ya. Karena memang tinggal menunggu waktu nih kita akan bisa melihat kegilaan dan ancaman Kang the Conqueror di MCU yang punya potensi besar. Apalagi kita sebagai para fans MCU sudah bisa membayangkan bagaimana vibe-nya pra-multiversal yang udah pernah diperingatkan oleh Loki di Loki season kedua kemarin. Yang literally dia udah dapat informasi itu dari He Who Remains. Tapi kalau seperti ini ya, mau nggak mau dari pihak Marvel Studios harus bisa putar otak lagi. Nah, sekarang dengan tidak adanya Jonathan Majors di MCU ya, apakah Kang Conqueror ini akan tetap dilanjutkan oleh MCU atau justru mereka akan ganti villainnya dengan villain yang baru sebagai ending climax multiverse saga? Kalau dari pendapat gue pribadi ya, mending pihak Marvel itu harus cari aktor baru untuk menggantikan posisi Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror ya. Nah, sebenarnya ada beberapa aktor baru yang udah bisa gue rekomendasikan untuk Marvel Studios agar mereka bisa mereplace Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror. Yang sebenarnya paling cocok itu adalah John Boyega yang pernah main di Star Wars Trilogy sebagai Finn. Dan kalau dari segi acting dan jam terbang udah cocok banget, dan udah pernah jadi villain juga kalau nggak salah di berbagai macam film-filmnya ya. Tapi masalahnya kemarin aktornya udah confirm kepada pihak media comic book bahwa dia nggak tertarik untuk memerankan Kang the Conqueror di MCU. Kemudian yang kedua ada karakter yang bernama Will Smith yang dimana dia sangat direkomendasikan oleh para fans untuk memerankan karakter Kang the Conqueror yang sangat brutal dan bengis tapi juga jenius. Nah, portofolionya udah banyak banget. Kalau kalian pengen lihat ya, dia udah pernah main jadi antagonis juga kok. Dan itu yang paling dekat itu adalah sebagai Floyd Lawton alias Deadshot di film Suicide Squad tahun 2016 di DCU Snyderverse. Gak cuma itu, dia juga pernah main di Bad Boy Trilogy, Hancock, bahkan Man in Black. Wah, banyak banget banyak kalau kita udah lihat dari jam terbangnya ya. Makanya dia udah jadi aktor veteran lah kalau kita lihat sekarang ya. Maka dari itu gua rekomendasikan Will Smith untuk menjadi Kang the Conqueror. Dan yang paling mencolok itu adalah Yahya Abdul Mateen II yang sekarang beliau ini udah berperan sebagai Black Manta di DCU Aquaman yang film keduanya sedang tayang hari ini ya. Nah, kalau Yahya memang bisa dikatakan sebagai aktor yang udah cukup berpengalaman di dunia superhero. Apalagi karakter Black Mantanya udah melekat di hati para fans ya. Nah, kalau seandainya dia jadi Kang the Conqueror di MCU dengan haus akan kekuasaan dan juga dia haus akan membunuh berbagai macam jutaan orang, itu udah pas banget dengan si Yahya yang basicnya sebagai villain udah pernah kita lihat di film Aquaman ya.
tinggal dia sebagai aktor bisa menyesuaikan apa yang udah pernah di build up oleh Marvel dan juga apa yang udah pernah diperankan oleh Jonathan Majors sebelumnya. Jadi bisa kok Yahya bisa menjadi Kang and Conqueror di MCU. Apalagi Yahya Abdul katanya udah ada kontrak dengan MCU untuk buat sebuah series berjudul Wonder Man yang direncanakan akan siap tayang pada tahun 2024 mendatang di Disney Plus Hotstar. Jadi secara bisnis tuh si Yahya ini udah akrab banget dengan si Marvel Studios ya. Nah sebenarnya gua mau masukin Chukwudi Iwuji untuk peran sebagai Kang and Conqueror di MCU. Tapi mengingat dia udah punya role sebagai High Evolutionary di MCU, jadi ya kayaknya nggak bisa ya buat dia jadi Kang ya. Tapi entahlah, yang namanya multiverse itu kan bisa apa aja bisa terjadi kan ya. Jadi kita tunggu aja dari pihak Marvel Studios untuk menanggapi masalah seperti ini. Apakah mereka akan request atau enggak nih. Tapi kalau request ya gue udah bisa rekomendasikan berbagai macam aktor-aktor tadi. Nah itu dari pendapat gue. Nah sekarang pendapat kalian. Menurut kalian siapa aktor yang cocok untuk menggantikan Jonathan Majors sebagai Kang and Conqueror di MCU? Tulis di kolom komentar di bawah sekarang, oke? Nah, oke, kita ke opsi kedua, di mana katanya Marvel Studios akan ganti villain yang digadang-gadang akan digantikan oleh Dr. Doom alias Victor Von Doom yang kabarnya akan diperankan oleh Cillian Murphy. Well, kalau pendapat gue pribadi ya, gue langsung ngomong aja tidak setuju. Kenapa? Karena sejak awal MCU sudah membuat Kang ini menjadi pusat perhatian dan bahkan dia adalah villain utama bagi multiverse saga Marvel. Jadi kalau misalkan itu akan digantikan langsung ke Dr. Doom tanpa ada korelasi apa-apa, yaitu maaf gak sesuai bro, gitu loh. Sebenarnya kalau kita udah lihat dari Dr. Doom sendiri ya, namanya udah pernah jadi Easter egg di series Moon Knight episode pertama, dimana ketika Mark dan Steven berusaha kabur dari anak buah Arthur Harrow. Nah di belakangnya ada berbagai macam kardus yang bertuliskan Von Doom. Jadi itu cuma Easter egg doang ya, tapi dia itu nggak ada keterlibatan sama sekali di lore-nya MCU sejauh ini. Bahkan sempat ada rumor kalau mengatakan si Dr. Doom pernah akan muncul di post-credit scene Black Panther Wakanda Forever, di mana katanya sebenarnya pihak yang telah berusaha mencuri vibranium ketika Talokan pertama kali menyerang itu adalah Dr. Doom sendiri yang udah merancang skema itu ya. Tapi katanya lagi-lagi naskahnya direvisi dan ditolak oleh Kevin Feige. Tapi well, sekali lagi itu masih rumor dan teori ya mengenai Dr. Doom di MCU sejauh ini. Kalau seandainya Dr. Doom ini akan muncul di MCU, ini nggak nyambung banget kalau dia muncul sekarang ya. Apalagi kalau kita pasangkan kepada post credit di Quantumania dan juga ending logis yang kedua yang dimana mereka itu udah fokus dengan Kang and Conqueror ya. Ya menurut gua nggak cocok sih pak. Jadi lu buat itu sia-sia kalau lu akan menggantikan itu dengan Dr. Doom secepat ini. Nah sebenarnya itu kita udah tahu Project Phase 4 di MCU ini akan berlangsung di MCU fase ke-6, yang dimana katanya villain yang akan dihadapi itu adalah Dr. Doom, karena memang ini udah pas banget dengan origin yang mereka, dimana Victor Von Doom ini adalah ilmuwan yang udah bekerja dengan Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm hingga sampai ke Johnny Storm untuk melakukan uji coba di bulan. Yang ternyata ketika mereka sampai di sana, mereka terkena gelombang radiasi bulan sehingga membuat mereka memiliki kekuatan super. Dan Victor Von Doom ini adalah orang yang paling parah ketika dia itu nggak sengaja ketinggalan di bulan, sehingga semua radiasi yang ia terima itu kebanyakan sehingga dia bisa bermutasi seperti itu. Maka tadi itu kalau memang mereka mau mengangkat Dr. Doom, paling nggak mereka itu harus masuk ke fase ke-6 dulu di Fantastic Four pertama. Itu pun juga masih lama karena masih banyak banget project MCU yang udah akan diproduksi oleh Disney seperti itu ya. Makanya kalau dari saran gua ya, mending mereka tetap pada planningnya, dimana mereka akan menjadikan Avengers Kang dan juga Avengers Secret Wars ini tetap berjalan. Tapi yang perlu mereka ubah itu adalah aktor yang memerankan Kang and Conqueror ini ya, untuk menggantikan posisi Jonathan Majors yang sedang kosong di Marvel Studios ini ya, dengan mungkin berbagai macam aktor-aktor yang udah gua rekomendasikan tadi ya. Dan kalau soal MCU dari sini aja mereka udah kelihatan banget yang menghindari namanya recast. Padahal yang namanya recast aktor dalam sebuah franchise itu udah hal biasa banget di dunia kreatif ya. Ingat, ini adalah franchise film, bukan komik. Yang dimana kalau komik itu kalau pemerannya cuma gitu-gitu aja, ya itu udah aman-aman aja dan mereka bisa bertahan ribuan tahun aman.
Tapi kalau sebuah proyek film atau series kan beda. Makanya dengan kejadian kayak gini, mau nggak mau mereka cari aktor baru untuk menggantikan Jonathan Majors agar visi misi multiverse saga ini tetap berlanjut dan tidak ada interupsi sama sekali. Seharusnya MC udah bisa berani kok buat request. Contohnya, William Hurt sudah meninggal kemarin dan akan digantikan oleh Harrison Ford untuk menjadi Thunderbolt Ross di film Thunderbolt nanti. Aman-aman aja kok. Dan juga Rhodey juga di cast. Bahkan si Bruce Banner aja yang awal diperankan oleh Edward Norton sekarang udah diganti oleh Mark Ruffalo di Avengers pertama. Itu aja masih gak masalah kok, aman-aman aja. Makanya sebenarnya gak ada alasan buat MCU tiba-tiba mau ganti project dan cari film baru. Please jangan sampai ini terjadi, karena ini udah pernah kejadian di DCU yang mana awalnya tuh John Snyder mau sampai ke jail ketiga. Tapi karena jalan pertama tahun 2017 itu udah hancur duluan karena perspektif Joss Whedon tuh sangat-sangat minim terhadap DC Universe, makanya petinggi Warner Bros jadi bingung mau ngapain. Hasilnya setelah JL itu semua film-filmnya larinya kemana-mana dan nggak nyambung ke satu franchise. Dan penyakit MCU yang nggak mau dikasih ini yang menurut gue yang paling fatal dan maksa itu adalah Black Panther, yang dimana kita tahu Chadwick Boseman sudah tutup usia setelah dia udah berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya, dan akhirnya role-nya sebagai Black Panther dimatikan gitu aja di Wakanda Forever. Gak ada niat mau recast kah, gak ada yang mau niat mau gantikan aktor baru, malah justru mereka jadikan Shuri menjadi Black Panther versi cewek. Padahal lore cerita untuk T'Challa ini masih panjang banget untuk menjadi Raja Wakanda. Kan bisa ganti aktor baru ya buat memerankan Black Panther versi utama ini, malah digantikan oleh si Shuri. Ya gue tahu Shuri pernah jadi Black Panther di komik, tapi itu pun di komik dia cuma sementara, gak jadi Black Panther yang seterusnya dia jadi Black Panther versi cewek, gak ada. Karena memang dari kulturnya Wakanda mereka udah jelas bahwa semua leader itu adalah pria, seperti itu ya. Maka dari itu kalau mereka mau gantikan ke Shuri itu sebenarnya agak maksa banget. Tapi kalau yang gue lihat sekarang ya, Black Panther Wakanda Forever ini sebenarnya udah bagus-bagus aja, bagus kok. Cuman gua kurang puas dengan hasilnya karena lagi mereka tuh mematikan si T'Challa ini ikuti dengan aktornya lah. Kan bisa pakai aktor baru. Banyak banget kok aktor-aktor yang berbakat di Amerika yang bisa mereka gunakan untuk bisa memerankan karakter Black Panther, bisa. Makanya sejak saat itu gue bisa menilai, oh ini MCU nggak mau ambil risiko untuk merequest sebuah aktor. Ya kan nggak mungkin mereka bisa memerankan itu selama ribuan tahun, kan bisa pakai aktor lain. Makanya inilah penyakit MCU yang dimana mereka tuh nggak pernah request gitu loh. Kalau DC mah aman-aman aja. DC, lu mau lihat DC berapa kali request tuh? Banyak banget franchise yang udah ribut berkali-kali dan itu aman-aman aja. Superman udah banyak, Batman udah banyak, ayo Spider-Man di Marvel udah main juga. Makanya dengan namanya request tuh udah hal biasa di industri film gitu loh. Makanya gua sarankan ya, gua kalau bisa kasih pendapat ya, Marvel Studios ini harus berpikir ulang gitu loh. Dalam arti ya mereka bisa cari aktor lain kok. Makanya nggak ada alasan untuk mereka langsung ganti ke film baru. Ngapain? Lu kan menglanjutkan fondasi yang udah ada, yang udah lu bangun dari Quantumania hingga ke Loki. Aduh, sayang banget Pak. Makanya yang bisa gua harapkan ya, Marvel bisa melihat benang merah dari masalah ini dan mereka bisa gantikan dengan aktor yang baru. Please jangan sampai mereka keubah ke Doctor Doom ataupun Beyond ataupun film-film yang bertemakan multiverse yang lainnya. No, karena sejak awal ini udah fokus kepada Kang the Conqueror, oke? Jadi gua bisa harapkan mereka bisa ubah aktornya aja. Please, itu aja kalau di gua ya. Oke, itu aja mengenai penjelasan dan juga pendapat gua terkait Jonathan Majors yang sudah dipecat dari MCU dan berita soal MCU mau gantikan Kang jadi Doctor Doom. Udah gua jabarkan semua, oke? Nah sekarang giliran kalian. Kalau kalian ingin berpendapat mengenai berita ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan gue bisa diskusikan bareng dengan kalian seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena disitu kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.